Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vista Alkit Octavia Borusianturi dengan NIM D1C121035, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan limbah daun nanas sebagai bahan baku pembuatan kertas. Pertama ada pendahuluan, latar belakang. Pemanfaatan tanaman nanas selama ini hanya sebatas pada daging buahnya saja, sedangkan kulit, daun, mahkota, dan bonggol nanas relatif belum banyak dimanfaatkan. Pada saat panen, tanaman ini harus diganti dengan tanaman nanas yang baru, sedangkan daunnya hanya dibuang sebagai limbah dari panen nanas. Tanaman nanas akan dibongkar setelah 2 atau 3 kali panen untuk diganti tanaman baru yang mengakibatkan limbah nanas terus bertambah. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui proses pengolahan limbah daun nanas menjadi kertas yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 November 2023 di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, di mana alat dan bahan penelitian yang digunakan yang pertama, yaitu peralatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu gunting, saringan, baskom besar dan sedang, timbangan digital, dandang, spatula, blender, kompor, gas, dan cetakan ukuran 20 kali 30 cm. Adapun bahan yang digunakan yaitu limbah daun nanas yang diperoleh dari desa Tangkit Baru dan air bersih. Untuk pelaksanaan penelitian, tahap-tahap dalam pembuatan kertas dari limbah daun nanas, yang pertama adalah persiapan bahan baku. Itu di mana daun nanas diperoleh dari desa Tangkit Baru, di mana daun nanas dipilih dalam kondisi yang baik dan segar, dan daun nanas dibersihkan dari duri, kemudian daun nanas dipotong dengan panjang kurang lebih 3 cm menggunakan gunting. Yang kedua adalah pencucian daun nanas pertama. Daun nanas selanjutnya dicuci sebanyak 3 kali dengan menggunakan air bersih. Pencucian ini itu bertujuan untuk membersihkan kotoran, bakteri, patogen, dan pembusuk yang menempel pada daun nanas. Karena itu dapat menyebabkan daun nanas tersebut busuk. Yang ketiga adalah proses pemasakan, di mana pada proses pemasakan daun nanas yang digunakan sebanyak 500 gram, pemasakan menggunakan dandang dengan perbandingan larutan untuk proses pemasakan daun nanas, yaitu air dengan mahkota nanas adalah 6:1. Kemudian dilakukan pemasakan selama 2 jam dengan menggunakan api kecil. Pada proses ini diharapkan daun nanas sudah terhindar dari bakteri, patogen, dan pembusuk, mengeluarkan zat kimia berupa lignin, dan memiliki tekstur yang lunak agar mudah dalam proses penghalusan. Lalu ada proses pencucian daun nanas 2, di mana pada proses ini dilakukan pencucian sebanyak 3 kali agar daun nanas tersebut eh, dapat terhindar dari bakteri patogen dan pembusuk yang tersisa. Kemudian ada proses penghalusan, di mana proses penghalusan ini digunakan blender. Itu ditambahkan air sebanyak 250 ml, kemudian di blender selama 5 menit hingga daun tersebut sudah menjadi pulp atau bubur. Kemudian dilakukan pencetakan kertas. Selanjutnya pulp yang ditimbang sebanyak 50 dan 30 gram diletakkan di dalam bak yang berisi air yang bertujuan untuk memudahkan pencetakan agar rata dengan sempurna dan dicetak menggunakan cetakan berukuran 20 kali 30 cm, lalu ditiriskan eh, screen tersebut yang berisi pulp. Kemudian lakukan proses pengeringan, di mana pengeringan ini menggunakan sinar matahari selama 2 sampai 3 hari, ini tergantung cuaca. Kemudian dilepaskan kertas yang sudah terbentuk dari screen. Ini merupakan diagram alirnya. Daun nanas dilakukan pengecilan ukuran. Setelah dilakukan pengecilan ukuran, dilakukan proses pencucian. Setelah dicuci, masuk ke proses pemasakan selama 2 jam. Eh, Kemudian dicuci lagi. Ini supaya agar kotoran-kotorannya keluar. Zat yang tidak diinginkan itu keluar. Kemudian ada proses penghalusan. Kemudian dijadikan pulp, mahkota nanas, dicetak dan dikeringkan, lalu jadilah kertas.
Untuk parameter penelitian, analisis mutu kertas. Nah, ini uji gramatur. Yang pertama itu uji gramatur kertas menurut SNI. Jadi, uji gramatur ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan ukuran berat kertas yang dijual di pasar. Digunakan mikrometer sekrup untuk mengukur panjang dan lebar sampel kertas 20 kali 30 cm, lalu dihitung luasnya dengan rumus luas sama dengan P kali L. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang sampel. Pengujian dilakukan 2 kali, dan ini merupakan rumus untuk gramatur kertas. Gramatur kertas sama dengan massa per luas. Hasil dan pembahasan. Untuk gramatur kertas adalah massa eh, lembaran kertas atau karton dalam gram dibagi dengan satuan luas kertas atau karton dalam meter persegi diukur pada kondisi standar. Nah, ini merupakan rumusnya, yaitu gramatur kertas sama dengan massa per luas. Nah, setelah dilakukan penelitian, dilakukan pembuatan, tabel ini merupakan tabel gramatur pada kertas dari limbah daun nanas. Nah, di sini ada perlakuannya ada dua, yaitu daun nanas dengan pulp 50 gram, itu gramaturnya 116,66, dan daun nanas dengan pulp 30 gram, itu gramaturnya itu didapat 83,33. Nah, ini di mana dalam tabel ini atau dari data ini, jika semakin tinggi nilai gramatur kertas, maka semakin tebal kertasnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai gramatur kertas, maka semakin tipis kertasnya. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa gramatur kertas yang dihasilkan memiliki perbedaan, yaitu gramatur tertinggi diperoleh dari perlakuan daun nanas dengan pulp 50 gram, dan terendah itu daun nanas dengan pulp 30 gram. Sehingga kertas dari limbah daun nanas dengan gramatur 116,66 gram per meter pangkat 2 lebih tebal dibandingkan dengan kertas dengan gramatur 83,33 gram per meter pangkat 2. Ini merupakan tabel persyaratan mutu kertas cetak A menurut SNI. Nah, setelah dilihat untuk bagian dari segi gramaturnya, ternyata dari persyaratan mutu kertas A dapat dilihat bahwasannya kertas dari daun nanas dengan pulp 30 gram dengan gramatur 83,33 gram per meter pangkat 2 memenuhi standar nasional Indonesia dalam segi gramatur. Meskipun demikian, baik kertas dari limbah daun nanas dengan gramatur 116,66 dan 83,33 terdapat kekurangan, yaitu terdapat pulp yang tidak merata, sehingga kertas tidak dapat ditulis dengan menggunakan pena. Berikut kesimpulan dari pembuatan kertas menggunakan daun nanas. Yang pertama adalah limbah daun nanas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas yang ramah lingkungan. Yang kedua, perlakuan terbaik dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu kertas daun nanas pada perlakuan daun nanas dengan pulp 30 gram dengan gramatur 83,33 gram per meter kedua, dikarenakan memenuhi standar nasional Indonesia dalam segi gramatur. Adapun saran eh, yang diberikan yaitu pada proses pengolahan limbah daun nanas sebagai bahan baku pembuatan kertas, sebaiknya peneliti eh, yang akan datang dapat mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan kertas yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pembuatan kertas dari daun nanas ini juga memiliki keterkaitan atau memiliki kaitan dengan program MBKM saya, yaitu em, ini memiliki kaitan
dikarenakan pada saat kegiatan MBKM saya pasti mempunyai kesempatan untuk melihat serta berkunjung di Desa Tangkit Baru. Saya juga melakukan wawancara dengan petani serta salah satu pemilik usaha UMKM di sana, di Desa Tangkit Baru. Setelah dilihat-lihat, ditinjau kembali, eh, di perkebunan nanas tersebut banyak terdapat limbah daun nanas yang tidak dimanfaatkan. Sebenarnya dimanfaatkan, tetapi belum maksimal. Kata dari salah satu narasumber, saya mendapatkan bahwa eh, daun tersebut itu dimanfaatkan untuk souvenir, jadi belum maksimal begitu. Belum maksimal. Nah, untuk mengurangi jumlah limbah yang ada di sana, saya memiliki inisiatif atau ide untuk membuat kertas dengan menggunakan limbah daun nanas tanpa adanya zat kimia, sehingga dapat menarik konsumen, terutama untuk konsumen yang memahami konsep go green, konsep ekonomi sirkuler, dan juga daur ulang. Karena untuk proses MBKM saya, yaitu Capstone Design Project, itu em, mengambil atau mengangkat judul Potensi Agroindustri Berbasis Nanas dengan Pendekatan Ekonomi Sirkuler. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.